Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beberapa hari yang lalu ada yang DM saya nanyain tips gimana sih bisa sholat 5 waktunya di masjid terus bisa bangun tahajud walaupun mungkin tidurnya telat. Sebenarnya tipsnya terlalu banyak, jadi kalau saya bahas bisa sampai lebih dari 15 menit. Nah, karena mungkin biasa orang pada bosan ya kalau nonton video terlalu lama, jadi nanti tipsnya saya tulis di caption di bawah, tapi ini saya ingin ngejelasin beberapa hal yang terpenting dari 10 tips ini. Tetapi sebelum saya sampaikan, sekali lagi saya minta maaf kalau banyak yang salah, karena hari ini sebenarnya saya nggak pantas untuk menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena saya bukan seorang ustadz ya, dan jauh dari kata baik. Tapi saya ingin menyampaikan ini hanya ingin berbagi manfaat, siapa tahu mungkin ada yang cocok dan bisa diterapkan. Oke, sebelumnya untuk menjaga sholat 5 waktu sendiri, kalau saya sendiri, pertama saya memahami dulu makna sholat ini apa. Terus saya benar-benar merasakan apa sih manfaat sholat. Kebanyakan mungkin dari kita, ataupun yang saya rasakan dulu, saya berpikir kalau misalnya sholat ini itu sebuah kewajiban, hanya kewajiban. Coba ganti kewajiban ini jadi sebuah kebutuhan. Dalam artian, contohnya misalnya kalau misalnya kewajiban kan kita terpaksa nih, kita wajib gitu. Tapi kalau kebutuhan kita yang cari. Nah, gimana cara buat jadi butuh? Kalau saya sendiri mudah-mudahan rasakan kenikmatan ibadah itu sendiri. Dan coba kita hubungkan dengan kegiatan dunia kita. Coba lihat, ketika kita bisa paksakan dalam seminggu rutin ke masjid, pastikan coba lihat, pasti urusan dunia kita tuh jauh lebih lempeng dan hati kita jauh lebih tenang. Jujur, saya udah pernah mencari sebuah kesenangan, sebuah ketenangan itu dengan liburan, dengan ngabisin uang sekali makan mungkin jutaan dan lain-lainnya. Tetapi nggak buat benar-benar saya happy. Makanya terkadang ketika keluar kota yang membuat saya pingin balik cepat-cepat, pingin ngerasakan ketenangan itu. Saya melakukan aktivitas saya, makanya kalau misalnya dibilang 5 waktu di masjid ini gimana cara untuk menyimbangkan sama akhirat. 5 waktu di masjid ini sebenarnya emang ini yang kita tunggu-tunggu. Jadi di sela zuhur sampai ke asar, sambil nunggu waktu asar, kita isi dengan kegiatan dunia kita, baik itu kuliah, kerja, bisnis, dan lain-lainnya. Itu yang saya rasakan sekarang ini. Nah, ketika kita sudah melakukan ini, hal yang paling penting apa? Ketika nanti sesekali terlintas kita pingin malas-malesan, kita pingin sibuk, lawan rasa itu. Karena udah otomatis ketika kita ingin menjaga istiqamah kita untuk 5 waktu masjid, akan datang setan untuk ngebisikin, udahlah sesekali lanjutin aja kegiatan dunianya. Nah, ketika bisikan itu datang, kita coba untuk menipis, kita coba untuk ngelawan, enggak ah. Nah, karena apa? Karena ketika kita sudah bolong sekali dua kali, biasanya jadi males. Jadi pastiin kita bisa memaksakan diri kita dulu untuk 5 waktu benar-benar masjid. Gimana sih biar 5 waktu di masjid? Salah satu tipsnya bagi saya adalah buat alarm 10 atau 15 menit sebelum azan. Kenapa? Karena ketika kita punya alarm 10 atau 15 menit sebelum azan, kita bisa siap-siap. Kalau teman-teman hari ini mungkin kuliah, bisa punya alasan untuk minta izin sama dosennya. Atau mungkin untuk teman-teman yang hari ini berbisnis, sedang edukasi bisnis, tiba-tiba bunyi alarmnya. Nah, kita punya spare time untuk ambil ya jeda untuk bisa ngakhiri presentasi kita. Jadi nggak langsung diputusin gitu. Nah, ataupun mungkin buat kita yang nongkrong, kan nggak enak nih lagi ngobrol sama teman-teman lagi asik-asiknya terus kita langsung ke masjid mungkin. Nah, dengan ada alarm kita punya bahan untuk mengakhiri pembicaraan sama teman-teman kita, biar nggak kelihatan mungkin wah so alim dan lain-lainnya. Nah, ini yang saya rasakan. Dan untuk bangun tahajud sendiri sebenarnya saya dulu pernah bahkan tidur jam 10 malam, dan saya juga pernah mungkin nggak terlalu capek. Mungkin kalau teman-teman lihat story saya sekarang mungkin kegiatannya padat ya, nge-gym lagi, energinya pasti banyak terbuang. Sebenarnya sih kalau dibilang dulu saya tidur lebih cepet, terus energi yang banyak terbuang, tapi nggak bisa bangun tahajud. Nah, gimana biar bisa bangun tahajud? Yang pertama, kita merasa benar-benar butuh dulu akan tahajud ini. Contoh, ketika kita penerbangan pesawat, ya penerbangan pesawat misalnya jam 5 pagi, kita harus bangun jam 3 pagi. Itu seringnya kita tuh pasti terbangun. Kenapa? Karena ada ketakutan kalau nggak terbangun jam 3 kita akan ketinggalan pesawat. Nah, buat ketakutan ini dalam ibadah. Kalau seandainya saya nggak sholat tahajud, kalau saya sendiri ya, jadi bebas. Urusan dunia kita saya hari itu kerasa kayak nggak lempeng gitu. Nah, urusan dunia saya hari itu kerasa nggak lancar-lancarnya, itu ketakutannya. Sehingga
mengharuskan saya harus bangun di jam 3. Nah, di samping itu saya merasakan manfaat lainnya. Jadi saya membangun ketakutan. Karena pada dasarnya alam bawah sadar kita itu nggak pernah tidur. Makanya kalau misalnya teman-teman hari ini sebelum tidur mikirin mantan, bisa kebawa mimpi mantan. Kenapa? Karena alam bawah sadar nggak pernah tidur. Jadi apa yang kita takutin, apa yang membuat kita kepikiran. Nah, makanya saya kepikiran kalau nggak kebangun jam 3 nanti, wah seharian nih kayak nggak enak gitu. Nah, jadi bangun ketakutan itu. Sehingga ketika kita udah betul-betul pingin, takut, ya seperti ketika alam pesawat tadi, itu mungkin alarm belum berbunyi, kita udah terbangun. Nah, ini yang saya rasakan. Apalagi sudah menjadi kebiasaan. Ya ketika sudah menjadi kebiasaan, bahkan kita emang nggak nyenyak tidurnya, mungkin emang pingin cepet-cepet sholat tahajud gitu. Jadi pastikan teman-teman menikmati ibadah ini, dan pastikan teman-teman tahu kalau ibadah ini sendiri sebenarnya mempermudah urusan dunia kita. Ketika kita bisa menjaga 5 waktu di masjid, ditambah ibadah sunnah, ditambah dengan amalan-amalan lainnya gitu seperti sedekah, ini akan jauh mempermudah urusan dunia kita, dan ketenangan akan kita dapat. Jadi ketenangan bukan ketika kita bisa liburan, buang uang bisa jutaan, puluhan bahkan ratusan juta, bisa punya mobil. Karena bisa dibilang saya hari ini alhamdulillah sudah mempunyai 90% dari impian saya. Saya nggak bilang saya orang kaya, tapi saya bilang impian saya sudah terwujud. Ya, ini yang kebutuhan saya selama ini udah terwujud semua. Tetapi jujur, kehidupan saya jauh-jauh lebih nikmat ketika saya bisa menikmati ibadah saya. Nah, jadi ini masalah kebiasaan saja. Saya yakin teman-teman hari ini semuanya bisa membangun kebiasaan untuk ibadah lebih rutin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.